Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kompak sakit gigi. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kom? Ayo ting ting, mang opak yang penting kom. Oh, jangan bawa kampak yang penting ya. Baik, diulang kembali. Yang jawab salam didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan pergi haji. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Yang amin kenceng biasanya belum kawin tuh. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji amin. Yang sudah bisa balik lagi. Yang belum punya rumah mudah-mudahan punya rumah amin. Yang punya utang biar utangnya terbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah waridah. Allahumma faqihna fiddin amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Bapak Kiai Haji Rofiuddin sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darut Tasbih. Kita doakan semoga beliau panjang umur, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mata'anallahu bituli hayati wa umrihi amin ya robbal. Dan yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung At-Tadhkir Bapak Ustadz Abdurrahman MSI. Semoga dengan menjadi ketuanya bisa menjadi bermanfaat bagi masjid. Masjid bisa ramai amin. Selepas maulid mudah-mudahan jamaahnya semakin banyak sholatnya amin ya robbal. Dan yang sama-sama kita muliakan Ketua Lingkungan, Ketua RW. Siapa adik-adik namanya tadi? Wah, Bapak Purwanto, kita doakan mudah-mudahan jadi lurah, amin, di Papua. Udah seneng aja ya. Aduh, alhamdulillah. Dan yang sama-sama kita muliakan tim hadroh, apa namanya, insan ikhlas kolbu ya. Semoga kita semuanya baca salawat ikhlas mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita akan membahas tentang hikmah maulid, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat agar kita semuanya nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika ya
semuanya kita buka. Alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, kalau ibu dipanggil iya, jawabannya i. Kalau ibu-ibu jawabannya tes vokal, biar kompak bu ya, biar gak ngantuk. Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu-ibu, ibu-ibu-ibu-ibu-ibu. Enak Ustadz ngerjain nenek-nenek. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca sholawat kapanpun itu enak didengarkan, betul apa tidak? Pagi enak, siang, sore, malam, subuh. Coba ibunya lagi hamil, nyanyinya dangdut siang-siang, nyanyinya selamat malam. Coba nyambung nggak? Lagi nyanyi selamat malam duhai kekasih, itu bayi gelisah mak, siang mak. Ya Allah, ibunya lagi galau, janda, nyanyi lagu janda Mahfud Siddiq. Baru kemarin, apa baru sekarang nih? Kemarin apa sekarang? Baru sekarang, oh aku rasakan la tak punya suami, rasanya kesepian. Itu bayi dalam kandungan gelisah bu, karena gelisah tuh nyeletuk bayi, bisa juga tuh nyeletuk. Kasihan deh lu mak. Ya Allah, coba kalau kita nyanyi, baca sholawat, dirubah jangan nyanyi tapi sholawat. Kita bisa lihat dulu lagu apa namanya yang dirubah sama almarhum Uje itu. Apa namanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Yuk sama-sama. Salamun alik ya Rabbi asani wa darani Al-Fatayati Rontal Alami Allah ya Uwailal Judi wal Karami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. Terusin apa? Salamun alaik ya Rabbi asani wa daradi al-fatayyaji rantal alami Allah ya uhailal judi wal karami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kadang-kadang kita ngasih pendidikan kepada anak bukan baca sholawat. Bapaknya bareng-bareng tuh di rumah, bapaknya imam, anaknya makmum, ibunya makmum, bukan sholat nonton TV, acara SCTV nonton Bang Ocit.
Itu Bang Ojit berebut sama bapaknya Munaro. Ya Allah, Munaro. Munaro. Ya Allah, baca sholawat gak diterusin. Munaro aja diterusin. Ya Allah, kadang-kadang tuh Pak, ibu-ibunya juga gelisah juga itu. Pakai minyak wangi, dinyanyiin minyak wangi. Ayu Ting Ting, gimana Bu tuh nyanyinya Bu? Tak, gimana? Minyak wangi, tak biasanya, gimana? Seperti ini, aku curiga, aku cemburu. Terus nanti ada belakangnya, solali lali, ola olala, solali lali, ola olala. Kita rubah baca sholawat. Bisa nggak kira-kira liriknya? Tim Hadro, ah, bisa nggak? Bisa jadi. Gimana kira-kira? Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholalilali, sholalalala. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang anak kita tadi ditontonkan bukan tokoh Rasulullah Sallallahu Alaihi, bukan diajarkan sosok idola Nabi Muhammad, tetapi sosok yang luar biasa. Anak-anak yang ribet, SpongeBob, ya Allah, Pedilpop, jadi semuanya Ipin Upin. Tapi anak saya itu usia 3 tahun setengah, dia cerita, ayah Ipin Upin baca risalah, maafin kalau najwa salah. Nah, semuanya harus kita didik. Kalau kita ingin anak kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenali dulu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dek, Nabi Muhammad dilahirin tanggal berapa? Tadi panitia ngeluarin 5.000, kita 1.000 aja, 10.000 nih. Nih kapan? Yang mana? Yang suaranya kenceng. Nah, dah turun. Nah. Ini ntar ya. Ntar ada lagi ya. Oke, duduk lagi yang manis. Itu kalau anak kita diajarkan ilmu agama, insya Allah paham tuh. Kalau ditanya, tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau anak kita nggak belajar agama, pas ada PR di sekolah, di SD, nanya sama ibunya, karena ibunya nggak ngaji, ditanya, "Mah, tanggal berapa ya Nabi Muhammad lahir?" Kira-kira tahu nggak ke ibunya? Pasti nggak tahu. Kata dia bilang begini, lu tanya sama bapak itu juara tingkat RT, tingkat gaplek katanya. Akhirnya datang tuh ke bapaknya, "Bapak, kata mama, katanya saya mau nanya nih, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan tahun gajah?" Karena nggak belajar, akhirnya dicari-cari tuh alasan. Kata bapaknya, karena waktu itu tidak ada tahun monyet. Ya Allah, coba tuh kalau anak kita tahu ilmu agama, tahu insya Allah. Bahkan kalau di Bekasi, saya ini aslinya BSD Ustaz. BSD, tahu BSD? Apa tuh panjangannya? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi sonoan dikit. Apa BSD? Nah, Bekasi sonoan dikit. Itu ada nyanyian yang mengajarkan anak kita bisa kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi.
pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terlahir dan ternama. Nah, diterusin lagi. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Aminah itu ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah itu bapaknya. Lahirnya di mana? Madinah tempat lahirnya. Oh, itu bisa menjadi musik. Masih ada lagi terusannya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Oleh siapa? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Itu insya Allah anak kita akan paham. Ibunya nggak paham, nggak pernah belajar. Ini adik-adik ini alhamdulillah ini sudah ada yang Iqra 5 enggak? Udah ada yang Al-Quran? Udah Iqra 9? Oh nggak ada ya. Nah kalau sekarang itu kan belajar Iqra, biar kita baca Quran kan nggak ngejak langsung. Mata, bata, mama. Tapi kalau dulu saya waktu belajar, mungkin para asatidz, para ustadz, para kiai juga dulu sama kan ngejak. Belajar Al-Qur'an. Nggak apa-apa ibu-ibu yang belum bisa belajar, nggak usah malu-malu. Mumpung masih ada usia, mumpung Allah memberikan usia kita panjang. Ini metode mengeja waktu saya belajar. Mudah-mudahan di Pasar Kemis juga sama ya. Karawang Kota Baru ya. Nah ini juga sama. Alif kasro, i, ha patah, i, ha. Jim kasro tain jim, jim doma tain jum, jin dan mim patama, ta patata, lam doma lumata. Ada ibu lagi kesel sama suaminya, anaknya minta ajarin, akhirnya diajarin ba pataba, lam doma lu babalu. Diajarin, insya Allah berkah, insya Allah anak kita akan pinter. Karena banyak sekarang hadirin anak-anaknya itu nggak pinter ilmu agama, cuman pinter ilmu umum. Betul apa tidak? Ibu-ibunya, bapak-bapaknya lebih seneng anaknya pinter bahasa Inggris dibanding pinter agama. Betul apa tidak? Ayo, mana dia orangnya? Ya Allah, suruh baca pengumuman karena nggak dia belajar ngaji dengan Kiai Haji Rofiuddin, maka dia nggak tahu buat pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah tuh bacanya, betul apa tidak? Apa sebabnya? Karena tidak mengaji. Lalu ngaji mah insya Allah. Ada juga karena dia tidak ngaji, ajan aja keder. Tahu ajan keder? Salah ajannya. Semestinya, mau tahu nggak ajan keder? Contohnya, udah pernah dengar bu? Contoh ajan keder. Hayya 'alas Allahu Akbar. Ya Allah, ajan keder. Ustadz, apa namanya nih, siapa sih yang ajan? Masa semestinya hayya 'alas sholat larinya kemana? Allahu Akbar. Ditanya, siapa tuh yang ajan? Mamat. Ada gak sini yang Mamat? Nah, apa selu? Mamat ajan. Iya Pak Ustadz. Emang kenapa ajan? Keseleo. Ya Allah, alasannya kan ada aja itu. Ya Allah, kalau adik-adik baca, ngaji, insya Allah ngaji apa ajannya bener. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Itu dinikmati. Bahkan kalau kita baca sholawat aja, itu bisa dipakai di mana aja. Karena kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada lagu apa ini? Lagu Cina. Kita lihat dulu melodinya. Neng 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 neng. Neng 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 neng.
Itu bisa buat sholawat, bisa nggak kira-kira? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah ala toha rasulillah. Betul apa tidak ya? Agar kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana caranya aja, asal yang panjang dipanjangin, jangan yang pendek dipendekin. Ya kalau udah pendek dipendekin lagi. Kita kadang-kadang kan kalau nggak pernah belajar ngaji, nggak tahu tuh yang mana hukumnya mat tobi'i, yang mana mat asli. Paling-paling ibu-ibu tahunya mat solar. Betul apa tidak? Jamaah. Alhamdulillah. Ini ceramahnya katanya nggak usah panjang-panjang ya. Ceramahnya cukup singkat saja ya. Nggak usah panjang-panjang, betul nggak? Bu, ceramahnya nggak usah panjang-panjang ya. Ibu-ibu suka yang panjang atau yang pendek? Jadi insya Allah saya ceramahnya nggak lama-lama, paling jam 2 baru turun. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa suruh baca sholawat? Karena Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita cek di dalam surah 3. Adik-adik, surah 3 itu surah apa? Nih, uang 10.000. Nih, surah 3 itu surah apa? Ada yang tahu ini? Ibu-ibu apa? Surah ketiga surah apa ini? Tuh kan, surah Anas lagi kan? Nah, surah Al-Imran ayat 31 itu membicarakan tentang bagaimana kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus cinta ikut kepada teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan Allah pun bersalawat. Kalau tadi dalam surah Al-Imran itu dikatakan cinta dulu. Kalau orang udah cinta baru dia bisa kirim SMS, betul nggak? Bisa kirim BB, bisa kirim parcel. Kalau bapak dulu, kalau nggak kenal dulu, kira-kira bisa jadi istri nggak bapak itu, Pak RW? Hah? Nggak mungkin, karena harus kenal dulu baru cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mana datangnya lintah? Dari mana Pak? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Nah sama juga kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah, kita harus belajar dulu sirah an-nabawiyah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah telah menegaskan, "Qul katakanlah hai Muhammad kepada umatmu." Umat yang mana? Seluruh umat yang ada di muka bumi, termasuk umat yang ada di Masjid Agung At-Tazkirah. Amin ya robbal. Makanya ada pantun Pak, ada 1, ada 2, setelah 2 pastinya 3. Nabi Muhammad adalah teladan untuk kita semua agar kita semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Ibu, bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, cinta Rasul gimana tadi, Ustaz? Alhamdulillah. Semuanya harus cinta kepada Rasulullah, harus tahu tadi. Ternyata Allah janjikan. Apa janji Allah? In kuntum tuhibbunallah, kalau kita ingin cinta kepada Allah nanti akan dicintai oleh Allah. Ternyata apa? Fattabi'uni, suruh ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mendapatkan ganjaran yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, akan diampuni oleh Allah Subhanahu.
Adik-adik mau masuk surga nggak? Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Bapak-bapak mau masuk surga nggak? Mau tahu resepnya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kalau mau tahu gampang resepnya, mati dulu. Betul atau tidak? Karena harus ada meninggal dulu baru nanti sesuai timbangannya. Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Saya yakin bapak-bapak juga banyak tuh. Ada yang kadang-kadang kalau ngerokok itu, kalau dia sebelah kanan namanya ashabul yamin tuh. Ashabul yamin sebelah kanan. Kalau ngerokoknya sebelah kiri berarti ashabul simal. Bahkan ada yang bilang bukan masalah itu saja. Jadi apa? Orang yang ngerokok itu namanya ahlun nar. Nar itu kan apa? Api ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya ingin masuk surga, ada nyanyiannya. Siapa ingin ke surga? Terusin, Bu. Tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya Tuhan sepi. Carilah pintu surga, bukan amal diri. Carilah pintu surga, bukan amal sendiri. Kalau kita ingin masuk surga dengan amal sendiri, mumpung Allah berikan kita usia panjang, di Jakarta banyak yang meninggal dunia karena kebawa arus. Ada yang lagi dorong motor, nganyut tuh motornya, Pak, sampai ada yang tenggelam semuanya. Kita alhamdulillah di Kota Baru nggak banjir, amin ya robbal. Emang kenapa? Lagi pada maulid. Alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau kita beriman, insya Allah akan berikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Hendaknya kita merenung, Pak, Ibu, kita merenung kenapa Allah menegur dengan adanya banjir. Apa sebabnya? Ulah manusia. Karena manusianya tidak mencontoh akhlak Rasulullah. Karena manusianya mau egois saja, buang sampah sembarang. Tahu tuh dalilnya, an-nazofatu minal iman, tapi buang sampahnya pinggir. Ya Allah, pohon-pohon ditebang, lah lebah atau situ danau diuruk jadi mall, betul nggak? Ya Allah, daerah resapan dirubah jadi pertokoan, betul betul tidak? Bagaimana tidak banjir? Kata banjir, lah salah sendiri dibangun. Makanya ada renungan. Ulah kita inilah doharul pada pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin. Karena ulah manusia kita harus merenung bersama-sama. Yuk kita perhatikan selokan yang ada. Yuk bersama-sama kita buang sampah. Kalau bisa di masyarakat kita, terutama di Masjid Agung At-Tazkir ini, sampah-sampah yang biasanya dibuang kita manfaatkan. Bisa sampah itu bisa dihasilkan uang untuk dibikin apa? Bikin mainan, bikin payung, bikin kreativitas yang ada. Kertas biasanya dibuang, didaur ulang, betul atau tidak? Maka diperlukan adanya pelatihan. Sampah biasanya dibuang, dibikin kompos, betul atau tidak? Maka insya Allah kalau semua umat Islam, bukan hanya umat Islam, seluruh umat di dunia, dia menjaga kebersihan, dia menjaga etika, menjaga akhlak, insya Allah akan aman. Amin ya robbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Yang mengangkat derajat Rasulullah bukan umat Islam. Yang mengangkat derajat Rasulullah bukannya jin. Yang mengangkat derajat Rasulullah bukannya presiden. Yang mengangkat derajat Rasulullah bukan menteri. Yang mengangkat derajat Rasulullah bukan tukang ojek. Yang mengangkat derajat Rasulullah apalagi tukang becak. Bukan mereka yang angkat, tetapi yang mengangkat langsung Allah Subhanahu. Bisa dicek di dalam surah 63, surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa tuh artinya, Bu? Apa artinya? Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la'ala, di atas, khuluqin, akhlak, azim, yang sangat mulia. Nih adik-adik yang bisa ngikutin gerakannya dapat 10.000. Wa innaka, tunjuk, silakan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala, terus apa? Khuluqin azim. Nah sekarang apa digerakin ya? Sekali lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba lagi. La'ala. Salah ya. Ulang. Coba ada yang bisa nggak? Sekali lagi baru nanti ada yang memperagakan. Ayo, 1. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka. Oke, sini siapa yang topinya merah? Depan. Siapa namanya? Deren. Oh, Deren, anak sekarang namanya Deren. Oke, coba. Ya, gerakin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba sekarang sendiri. La'ala. Dari ulang. Wa innaka la'ala khuluqin. Nah, coba lagi diulang. La'ala dulu. Terus azim. Ya udah nih, tepuk tangan untuk Deren. Nah, ini metode untuk mengajarkan anak bisa baca Quran, bukan langsung dihafalin tapi cari pergerakan. Wa innaka, dan kamu, nunjuk kamu. La'ala, di atas, kan diputer-puter tuh. Iya kan? Khuluqin, akhlak hati adanya. Khuluqin azim, akhlak yang sangat mulia. Wajar saja kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sampai-sampai kalau Allah ingin memanggil nama Nabi Muhammad tidak disebutkan nama Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena keluhuran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau seandainya Allah memanggil nama Nabi Adam, disebutkan nama Nabi Adam. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau bersama istrimu di surga. Ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudil kitaba bikuwah, ambil itu Alkitab bikuwah, dengan sekuat-kuatnya. Bahkan nama Nabi Ibrahim pun Allah abadikan dalam surah Al-Mumtahanah, disebut juga qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nama Nabi Ibrahim disebutkan. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi, tidak disebutkan. Hadirin hadirat, ya ayyuhan nabi
Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah pangkatnya, gelarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 pun tidak disebutkan nama Nabi, yang kita sudah sering hafal di luar kepala. Karena di luar kepala sampai nggak ingat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya tanya hadirin hadirat, nama Nabi Muhammad disebutin nggak di situ? Ada nggak? Tidak ada. Karena kenapa? Kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah, diungkapkan kata Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, biar semuanya konsentrasi, kita tahu apakah kita termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba angkat tangan. Jangan tinggi-tinggi, bau. Oke, semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tim hadroh juga semuanya. Ini angkat semua tangan kita, kemudian kita goyangkan. Sekencang-kencangnya, tapi jangan ditahan. Biarkan Allah yang menggoyang-goyangkan. Terus digoyangkan, terus digoyangkan. Terus ikuti instruksi saya, terus digoyangkan. Nah, sekarang pegang dagu. Pegang dagu. Nah, megangnya apa, Bu? Megangnya apa? Saya suruhnya apa dia tadi? Dagu. Tapi pegangnya apa? Ya Allah, inilah umat manusia yang kalau dia tidak sadar sering terbawa tuntunan, sering terbawa tontonan yang tadi munarah. Apa tuh isinya? Kan nggak ada kan? Karena diulang-ulang akhirnya hafal sambil merem juga. Munarah. Ya Allah, coba kalau dihafalkan Al-Quran, insya Allah anak kita akan berkah. Amin ya Rabbal. Insya Allah anak kita hafal Quran. Saya tanya itu banyak para tahfiz, kenapa anaknya usia 3 tahun, 5 tahun bisa hafal Quran? Karena setiap hari itu Al-Quran CD-nya diputer-puter, disetel. Akhirnya yang terekam oleh anak kita itu hafal Quran. Amin ya Rabbal. Kalau bapak-bapak ingin anaknya pintar baca Quran, mau baca Al-Quran, kita dulu yang baca Al-Quran. Apa sebabnya? Karena sahabat Rasulullah, orang Baduy bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana, tolong gambarkan kepada saya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna menjawab, Aisyah, wa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bingung tuh orang Baduy, bagaimana mungkin kami akan tahu tentang akhlak Rasulullah? Iqra al-mu'minun. Coba adik-adik terusin ya, yang bisa nerusin dapat 20.000. Qad aflahal mu'minun. Wah, cicing wae. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayo terusin. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, mana nih? Nggak jadi. Ya Allah, itu dijelaskan ayat 1 sampai 11 akhlak Rasulullah, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam, manusia pun terhadap muslim maupun non muslim. Kita bisa bayangkan bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah mau sholat subuh, ada kafir Quraisy, dia benci kepada Rasulullah, marah-marahin, mencaci maki Rasul, kemudian dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Kira-kira Pak Ius kalau mau sholat di Masjid At-Takir ada yang begitu marah gak? Bukan marah lagi, golok keluar.
Tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa. Rasulullah tidak marah, bukan sehari saja, hadirin hadirat. Setiap hari Rasulullah dilempari. Rasulullah dicaci maki, dibilang gila, dibuangi kotoran. Rasulullah tidak marah berhari-hari. Tapi suatu ketika beberapa hari berikutnya rupanya pas Rasulullah mau sholat, kok ini ada yang enggak lemparin kotoran, ada yang enggak ngeludahin lagi, enggak ada yang caci maki lagi. Beberapa hari ditanya, nih mana orangnya? Rupanya ditanya-tanya sakit. Ketika sakit, ketahuan tuh mendengar ada suara Rasul datang ke rumahnya, menggigil tuh gemetar. Orang kafir Quraisy, karena kenapa? Dia yakin nasibnya dia akan meninggal dunia karena dia sakit. Kalau dibunuh dia tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi apa yang dilakukan tidak yang dibayangkan oleh orang kafir Quraisy. Nabi tidak marah, tapi Nabi membawa semacam semangkuk bubur, kemudian disuapi. Itu orang kafir Quraisy, betapa dahsyatnya. Caci makian dibalas dengan kebaikan. Sampai dia mengatakan, ya Rasul, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tidak ada satupun yang datang kecuali engkau ya Rasul. Saksikan ya Rasul, saksikan ya Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa bayangkan tuh akhlak Rasulullah berdakwah, itu orang kafir Quraisy bisa masuk Islam. Rasulullah juga diriwayatkan ternyata sosok orang yang jenaka juga. Pernah suatu ketika nenek-nenek datang ke Rasulullah. Di sini ada nenek-nenek nggak? Ada nenek-nenek nggak? Mana nenek-nenek? Tapi saya lihat insya Allah nggak ada nenek-nenek semuanya. Semuanya pada gadis semuanya, usia lahiran 45. Nah, ada nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasul, mohon doakan biar supaya kami bisa masuk surga. Rasulullah bilang, nenek-nenek nggak masuk surga. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis gak nenek-nenek itu? Ya Allah, nangis dia terseduh-seduh karena dia yakin ucapan Rasulullah itu benar. Nangis terseduh-seduh, ternyata Rasulullah itu guyonan. Yang di dalam surah Al-Waqiah bisa kita lihat dalam tafsir itu. Dalam ayat 36 dan ayat 37. Faja'alnahunna abkara urban atroba. Ternyata di surga itu kalau kita sudah meninggal dunia, perempuan-perempuan semua dijadikan gadis-gadis, gak ada nenek-nenek. Rasulullah kan bisa tersenyum, yang awalnya nangis jadi tidak nangis. Sangat luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah banyak sekali. Rasulullah dikenal orang yang jujur, betul atau tidak? Dulu Rasulullah Al-Amin terpercaya, sekarang Al-Amin masih di penjara. Al-Amin Nasution, betul atau tidak? Al-Amin menurut buku yang dikarang oleh Abdalur Rahman Muhammad Estrader, Nabi Muhammad sebagai pengusaha. Ternyata Nabi Muhammad sukses. Itu luar biasa, bukan hanya pemimpin agama, pemimpin negara juga iya. Bahkan diabadikan oleh buku dalam yang diciptakan oleh orang non-muslim, orang Amerika, orang Nasrani. Dia menyatakan Nabi Muhammad adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia dalam sejarah peradaban manusia, yang bisa mengalahkan Isaac Newton, yang bisa mengalahkan Nabi Isa, atau bahasa mereka adalah Yesus. Memiliki pengaruh yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ternyata Muhammad Abdul Rahman, rahasianya bukan hanya jujur. Rasulullah menerapkan sistem staf. Apa adik-adik? Staf. Apa staf? Staf. Apa kepanjangannya staf? Siddiq, tabligh, amanah, patona. Apa staf? Siddiq, Siddiq,
Ini ada kasus juga, ada guru TK. Guru TK-nya udah besar tuh anak TK-nya, guru SD, gampangnya anak SD lah, kelas 3 disebutkan. Sebutkan anak-anakku sifat Rasulullah SAW. Ternyata semuanya bareng-bareng kompak. Harus kompak semuanya. Yuk, yang pertama Siddiq, yang kedua Tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat semuanya diem semuanya, silent teaching why. Kenapa diam? Pak Tona ditangkap KPK. Betul apa tidak? Akhlak Rasulullah yang luar biasa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kita untuk jujur dalam apa saja. Ini kadang-kadang ada tukang jual bensin ditulis jual bensin murni. Ternyata diapain, Pak? Dicampur, dioplos, bukan hanya goyang oplosan. Bensin juga dioplos. Ditanya sama Ustaz, tukang bensin, kenapa ente campur ini ditulis bensin begini Ustaz? Karena nama istri saya Murni. Jadi bukan jual bensin murni, tapi namanya Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang jujur itu bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Betul atau tidak? Ada namanya the power of trust. Kekuatan orang jujur luar biasa sekali. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin mengecek apakah warganya semuanya jujur-jujur, menjaga akidahnya, menjaga amanahnya. Ternyata hadirin hadirat, Khalifah Umar itu melakukan belusukan. Model siapa itu? Jokowi. Jokowi itu niru tuh, belusukan. Belusukannya gimana? Rasulullah melihat itu ke gunung, ada anak muda lagi ngangon kambing. Kambingnya lumayan banyak. Ditanya sama Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu dia nyamar. Wahai pemuda, saya mau beli ini kambing satu aja. Berapa harganya? Kata anak pemuda itu, wahai kisanak, saya tidak menjual ini kambing. Kenapa Anda tidak menjual? Karena kambing ini bukan kambing saya. Kambing ini punya tuan saya yang ada di kota sana. Ya udah, jual aja, jual satu aja. Nanti kalau dia nanyain bilang dimakan serigala. Kalau enggak dibilang diambil orang. Kan beres. Ternyata bukan dikasih kambing, tapi Khalifah Umar yang lagi menyamar dimarahin. Memang benar bahwa kalau saya jual satu ekor kambing, tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Allah di mana Allah? Allah itu Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan. Ini kalau model seperti ini, insya Allah nggak ada yang korupsi. Betul atau tidak? Nggak ada yang masuk KPK. Saya belum lama ini hari Rabu kemarin ceramah di KPK. Itu kan saya ceramah-ceramah itu orang KPK jadinya kan. Saya salut sama orang KPK bilang. Karena kenapa? Mengusung model kejujuran. Emang ada yang butuh yang luar biasa. Nah, kembali tadi. Ternyata kalau buat dari jujur apa yang dilakukan? Ternyata Khalifah Umar dia menselidiki. Ini pengembala ini siapa sih orangnya? Pengembala ini siapa sih sebetulnya? Siapa tuannya? Tolong antarkan saya ke juragan Anda. Diantarkanlah tuh Khalifah yang lagi nyamar. Kemudian diketahui bahwa pemuda itu adalah seorang budak. Seorang budak, tahu adik-adik? Orang yang belum merdeka, bukan hanya kacung pembantu, tapi tidak memiliki kemerdekaan. Nah, rupanya karena tahu itu dia adalah seorang budak, kemudian itu kambing adalah kambingnya juragannya. Kemudian Khalifah Umar karena lihat kejujuran itu anak pemuda dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Amin ya rabbal. Kemudian bukan hanya itu saja, itu kambing yang dimiliki ratusan yang dia gembalai dibeli buat itu yang namanya budak. Amin ya rabbal
Kalau orang jujur bukan untuk siapa-siapa, buat kita sendiri. Amin ya robbal. Ini ada kisah juga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang sudah punya istri, rupanya dia hasil kerjanya itu dari ngampak kayu, apa namanya, nebang kayu ya. Nah, nebang kayu karena dia tidak punya uang, itu kampak udah butut, udah jelek, tetap dipakai. Ketika dia mau menebang pohon yang ada di tepi sungai, akhirnya pohon itu tumbang. Kemudian rupanya kan lupa bahwa kapaknya itu sampai jatuh ke sungai, dan dia tidak bisa berenang. Dia berteriak-teriak minta tolong. Kalau dia renang dia akan mati. Dia minta tolong, tolong, kapak saya tercebur, tolong, kapak saya, tolong, lontong. Nah, kapak saya tercebur. Rupanya jin keluar, jin yang baik hati. Jin keluar, dia tanya, ada apa? Kok nangis berisik? Nah, kenapa nangis? Kapak saya jatuh ke sungai. Saya minta tolong diambilin, saya nggak bisa berenang. Akhirnya diambilin tuh kapak. Jinnya itu berenang ke dalam. Kemudian diambil tuh kapak, tetapi bukan kapak yang dia punya. Kapaknya lebih bagus. Atasnya itu dilapisi perak. Karena dia jujur, apakah ini kapak Anda? Bukan. Diambil lagi. Ternyata lebih bagus lagi. Lapisannya itu emas. Apakah ini kapak Anda? Bukan. Akhirnya baru ketahuan, oh ini dia. Yang ini ya. Karena Anda jujur, saya berikan hadiah. Kapak kamu yang tadi tercebur yang asli, yang perak juga, yang emas juga. Kira-kira penebangnya gembira nggak Bu? Seneng nggak? Karena seneng dia pulang ke ibunya. Dia pulang maksudnya ke istrinya. Dia cerita, alhamdulillah dia dapat kapak bukan satu tapi berapa Bu? Dapat 3. Akhirnya istrinya ngikut tuh. Di mana sih dapatnya? Akhirnya istrinya ngikut, diunjukin nih di tepi sungai ini. Rupanya karena terlalu pinggir, akhirnya tercebur juga. Karena tercebur dia minta tolong lagi. Tolong, istri saya tercebur. Tolong, istri saya tercebur, keluar lagi. Tapi sayangnya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas diangkat bukan istrinya tapi artis-artis Syahrini. Pas udah diangkat, ternyata dia tidak jujur ini. Tukang kayu, apakah ini istri Anda? Betul. Jinnya marah. Pas jinnya marah, ditanya, "Hai saudara, kemarin Anda jujur, tetapi kenapa hari ini Anda tidak jujur?" Dia jawab, Jin, jangankan 3, 1 aja saya pusing. Kalau seandainya nanti saya bilang ini bukan istri saya, nanti ente bawa lagi 1 lagi. Nanti bawa lagi jadi 3. Akhirnya jadi tidak jujur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu ingin jujur, maka latihlah. Kalau ingin anaknya jujur, ibunya dulu yang jujur. Betul atau tidak? Bapaknya ingin jujur, anaknya, bapaknya dulu yang jujur dulu, tunjukkan. Karena kenapa? Kadang-kadang kita punya di rumah-rumah ini kan ada juga Pak, mobil ini milik saha, milik Aang. Mobil milik saha, Aang. Motor punya saha, Aang. Kemudian TV punya siapa? Aang. Aang apa? Angsuran. Karena angsuran akhirnya banyak utang. Ketika banyak utang, rupanya debt collector nagih. Ketika nagih gak punya duit, apa yang dilakukan oleh bapak ibu biasanya kepada anaknya? Bilangin bapak gak ada. Yang ngajarin siapa Pak? Orang tuanya. Makanya anaknya jadi tidak jujur, wajar saja. Kalau kita ingin anak kita jujur, kitanya dulu yang jujur. Kalau kita ingin anak kita rajin bersedekah, kita dulu yang bersedekah. Kalau kita lihat ada pengemis, jangan kita yang ngasih. Kita didik anak kita yang masih kecil, nih kamu yang ngasih, sehingga dia terbiasa. Kalau kata orang Kota Baru, any first we make happy and the last habit make you. Apa tuh artinya Bu?
Saya juga nggak tahu tuh. Apa itu? Yang pertama kita buat kebiasaan. Nanti kebiasaan itu akan menciptakan di kita kebiasaan. Kalau bapak-bapak biasa pakai jam tangan, mau ngaji, udah 2 meter lupa bawa jam tangan, balik lagi nggak tuh? Itu karena kebiasaan. Kalau kebiasaan kita bohong, maka ditutupi bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Na'udzubillah. Maka yang sangat penting, wajar aja ada ungkapan. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Betul apa tidak? Kata Imam As-Syafi'i dinyatakan kaifal aba kana ibnatu. Kalau kita ingin mengetahui itu kelakuan anak, kita ingin mengetahui kelakuan orang tuanya, lihat tuh anaknya. Anaknya apakah dia mau rajin sholat? Biasanya bapaknya rajin sholat, betul atau tidak? Nah ini saya lihat jamaah semuanya pada ngangguk-ngangguk ini. Saya tidak tahu ngangguk itu ini ibu-ibu bapak-bapak ada 3 arti. Yang ngangguk-ngangguk yang pertama-tama ini dia seolah-olah paham. Dia paham ya. Yang kedua pura-pura paham. Tapi kalau yang ngangguknya terlalu dalam itu biasanya ngantuk. Betul apa tidak? Cok, gali, cok, galaga, cok. Makanya orang Amerika salut tuh, orang Amerika salut sama orang Indonesia. Kalau di Amerika, Bu, tahu nggak Amerika, Bu? Kalau nggak tahu Amerika itu Bintaro belok kanan, Bu. Di Amerika itu orang salut sama orang Indonesia. Apa sebabnya? Kalau di Amerika orang nggak bisa tidur datang ke dokter, minum obat tidur. Tapi di Indonesia nggak perlu obat tidur, datang pengajian, insya Allah dijamin tidur. Datang khutbah Jumat dijamin. Ya Allah, saya tanya, kenapa kalau kita ikut pengajian itu tidur ngantuk, Bu? Apa sebabnya? Hah? Kalau kata kiai-kiai para ustadz karena banyak jinnya, dikipas-kipasin jadi tidur. Tapi ada lagi, Bu, kenapa kita ngantuk ikut pengajian? Tapi kalau ibu-ibu nonton sinetron, nonton Korea, itu nggak ngantuk. Karena apa sebabnya? Kalau kita lagi ngaji, itu keberatan pahala, Bu. Karena keberatan pahala jadi ngantuk. Jadi betul apa tidak? Cok, gali, cok, galaga, cok. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata kuncinya. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Yaitu anaknya siapa adik-adik? Anak Nabi Ibrahim. Oh udah bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa kita keluarin. Siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Coba kita lihat Nabi Ismail mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan yang soleha itu enggak mudah, Bu. Doanya Nabi Ibrahim 84 tahun, Bu, baru tercipta tuh namanya Nabi Ismail. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Dari mana caranya? Kalau kita ingin memiliki keturunan yang soleh dan yang soleha, diantaranya kita upayakan sering berdoa. Amin ya robbal. Itu seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Bukan hanya berdoa itu saja, Bu. Kita mencari rezeki yang halal. Karena saat kita makan bukan untuk kita saja. Darah mengalir, uang yang kita makan mengalir dalam darah kita, mengalir pada anak kita, mengalir pada istri kita. Kalau insya Allah rizkinya halal, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya robbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara menjadi anak yang soleh dan soleha? Rasulullah menyatakan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Amin ya robbal. Bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang manusia yang lainnya?
Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada 4. Yang pertama orang yang banyak membaca khairun nas aqrahum. Adik-adik, saya tanya, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad surah apa? Surah apa, adik-adik? Surah Aqidah. Al-Falaq lagi. Al-Alaq. Enggak jadi lagi. Iqra, bacalah. Karena dengan kita membaca aliman bidini, insya Allah kita bentengi anak kita dengan ilmu yang agama. Ilmu agama insya Allah akan berkah. Makanya ada nyanyian nih. Ada nyanyian tentang ilmu agama itu sangat penting. Tanpa agama manusia binasa. Betul apa tidak? Tanpa ilmu manusia hina. Betul apa tidak? Tanpa amal manusia lupa. Tanpa ukhuwah persatuan pun sirna. Tanpa agama, bersama-sama, manusia binasa. Tanpa ilmu manusia hina. Tanpa amal manusia lupa. Tanpa ukhuwah persatuan pun sirna. Kita memperingati Maulid, diingatkan kita harus perkokoh agama kita, akidah kita. Apa sebabnya? Kalau akidah kita kuat, iman kita kuat, kalau kita sedang ada masalah, insya Allah iman kita tidak goyah. Betul atau tidak? Saat bapak-bapak, ibu-ibu jualan, enggak laku, enggak datang kepada dukun, kepada eyang kubur, apa eyang subur? Pada yang subur, tapi datangnya kepada Allah Subhanahu. Bapak-bapak tidak percaya lagi. Bapak Ius lahirnya hari Selasa, nggak cocok kerjanya di air. Kerjanya cocoknya di mana? Di apa namanya? Hutan. Kasihan orang udah jualan cendol berhenti. Ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kalau kita lagi jalan-jalan ke perumahan, kemudian ada anjing. Kalau ada anjing, adik-adik ngapain biasanya? Dikejar, lari, dikejar lu. Paling pun bisa lari atau duduk, atau kita berteriak tolong, tolong, tolong. Maka yang punya anjing dia akan keluar. Oh kasihan itu si Udin dikejar anjing. Blacky. Nah akhirnya balik lagi. Artinya apa? Kalau kita sedang ada masalah, hendaknya kita datang kepada yang menciptakan masalah. Kalau kita lihat, kalau bapak-bapak sedang nyetir mobil, kira-kira apa yang terbayang oleh bapak kalau bannya bocor? Ingat apa kira-kira? Tukang tambal. Pertanyaannya, ketika datang ke tukang tambal, apa langsung ditambal, apa ditanya dulu, Pak? Apa bocor, apa ganti tambah angin, kan gitu ya? Berarti manusia tidak tahu apa-apa. Kalau kita sakit, datang ke dokter. Anak kita usia 5 tahun datang ke dokter. Dokter, anak saya kenapa ini sakit? Dokter memvonis anak ibu kekurangan gizi. Maka anak ibu harus makan 4 sehat 5 sempurna. Demikian hanya Islam mengajarkan kepada kita, buat apa 4 sehat 5 sempurna? Bukan boros, tetapi makanannya biar bervariasi. Betul atau tidak? Jangan-jangan ibu-ibu suaminya senang makan jengkol, tiap hari dimasakin jengkol. Betul atau tidak? Kejengkolan itu. Ya Allah. Nah hadirin, coba kita lihat beda. Itu dokter nanya itu, sakitnya apa? Dicek dulu. Oh sakitnya ini. Coba beda. Saat bapak-bapak usia 65 tahun datang ke dokter. Pak dokter, saya sakitnya apa? Oh ini kebanyakan makan. Kalau 5 tahun tadi kekurangan
Gizi ini kebanyakan gizi, akhirnya asam urat, kolesterol. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal. Nah, kalau kita ada masalah, datang kepada pemilik masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, pasti akan aku terima, kabulkan. Mumpung masih Allah berikan usia kita panjang, betul apa tidak? Kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa sholat lagi, betul apa tidak? Kita tidak bisa membantu orang tua kita. Kita tidak bisa lagi zakat, tidak bisa lagi sedekah. Kita tidak bisa lagi mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena kenapa? Sudah meninggal Makanya kalau ibu-ibu senang nyanyiannya. Bila Israel datang memanggil, jasad di pembaringan. Terus itu akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Bila Israel jasad terbujur di pembaringan, datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung Allah masih memberikan kita usia panjang, janganlah mau gimana ibu-ibu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri akan diuntung sebelum datang keranda diusung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung Allah masih usia kita panjang. Nabi Adam diberikan oleh Allah usianya panjang berapa tahun, Pak? 2000 tahun dalam riwayat. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim dalam riwayat dinyatakan 185 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun meninggal dunia? 63 tahun. Kalau ada hadirin hadirat yang hari ini usianya 53 tahun, berarti tinggal tunggu 2 kali pilkada. Betul atau tidak? Kalau ada hari ini, detik ini hadirin yang usianya sudah sampai 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Sebentar lagi dalam istilah persepak bola akan ditiup luit yang panjang. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didik anak kita ini dengan ilmu agama, aliman bidini, ilmu agama. Ilmu umum boleh, tapi jangan lupa ilmu agama. Karena sekarang banyak imam nggak bisa baca Quran. Baca Quran terbalik-balik, betul atau tidak? Baca Yasin aja sampai surah Al-Fatihah, mau denger nggak? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, siratal ladzina
Ya Allah, gara-gara apa itu? Lagi belajar ngapal, nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi hafal. Itu belajar, tapi kalau nggak belajar nggak bisa. Karena di anak-anak dia nggak pernah belajar, hafalnya surah Ikhlas. Tahu nggak bu surah Ikhlas bu? Kulhu. Bu, tahu nggak surah Kulhu Ikhlas? Bu, tahu nggak Ikhlas? Bu, tahu nggak Kulhu? Sampai subuh dah. Nah, rupanya imam nggak bisa baca, hafalnya cuman kulhu dan surah Al-Kausar. Karena dia suka bacanya surah Ikhlas, saya ulang lagi. Ini ada imam cuman hafalnya surah Ikhlas sama Al-Kafirun. Nah, pas rakaat pertama, karena biasanya imam bacanya kalau nggak Al-Kafirun, dia baca apa Pak? Surah Ikhlas. Anak-anak kecil seperti belakang ini yang di depan-depan bilang, pasti Ustadz bacanya kulhu. Al-Kafirun, kulhu, Kafirun, kulhu. Akhirnya karena imamnya dengar percekcokan anak-anak di belakang, dia ganti surah baru, surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna anyar. Baru inna kekori. Inna, lupanya imam lupa. Karena inna aja di belakangnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar. Betul apa tidak? Cok galaga cok. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mumpung diberikan usia panjang, kita latih anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Kalau bapaknya pinter bahasa Arab, insya Allah anaknya pinter bahasa Arab tidak kan? Insya Allah anaknya pinter bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Makan, akala. Betul atau tidak? Minum apa Ustaz? Sarobah, ya. Kalau gratis, majanan. Apa bahasa Arabnya? Makan, minum gratis, akala, wasarobah, majanan. Udah pinter itu. Tapi ada lagi bilang, tahu nggak? Bahasa Arabnya makan minum gratis. Tadi sudah betul, tapi ada lagi yang paling betul. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Betul atau tidak? Ya Allah. Anaknya pinter, bukan hanya pinter bahasa Arab, berarti ngucu dia tuh. Kalau bapaknya, ibunya pinter bahasa Inggris, anaknya insya Allah pinter bahasa Inggris. Betul atau tidak? Diajarkan tuh anaknya. Apa bahasa Inggrisnya? Anjing, dog. Anjing kedinginan es dog ya. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya setan, bos. Setan kebakaran, gosong. Anaknya pinter. Karena kenapa? Bapaknya pinter bahasa Inggris. Bukan hanya pinter bahasa Inggris, pinter ngelucu. Makanya kalau ibu-ibu tukang tebak-tebakan, insya Allah anaknya tukang tebak-tebakan. Betul atau tidak? Ada tebak-tebakan, ibu ngasih tebak-tebakan sama anak-anak ibu. Sayang, kenapa nyamuk bunyinya nging-nging? Oh, ya ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Betul, itu sudah betul. Tapi ada lagi yang betul lagi. Kenapa nyamuk bunyinya nging-nging? Karena minumnya darah. Coba kalau minumnya bensin, ngeng. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau anak kita pinter bahasa Arab, pinter agama, insya Allah dia tidak melakukan prisek, berhubungan tanpa nikah. Saya baca dalam laporan Pak, menurut KPAI ternyata anak-anak yang usianya 14 tahun sampai 18 tahun itu 32% tidak perawan. Itu dilakukan survei tahun 2008 di Jakarta, Surabaya, Jogja. Di BKPN secara menyeluruh bukan 32% tapi 62,3%, bahkan ada yang mengatakan 72%. Ya Allah. Narkoba tahun 2012
pecandu narkoba sebanyak 3,7 juta orang. Banyak kan kira Pak? Boleh jadi menghantui anak-anak kita, keturunan kita, masyarakat kita. Yuk kita bentengi dengan agama, insya Allah akan selamat. Amin ya Rabbal. Tahun 2013 5 juta pecandu narkoba, ya Allah. Kalau kita bentengi aliman bidini dengan ilmu agama, khairun nas akrahum, yang terbaik manusia adalah mereka yang belajar ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama, ilmu umum juga. Iqra, bacalah, tapi jangan dipotong sampai situ saja. Anak kita didik ilmu umum boleh, tapi jangan lupa ilmu agama. Ilmu agama boleh, jangan lupa ilmu umum. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau kita punya anak dokter, kalau dia muslim, ada agamanya, ada orang sakit kolesterol, asam urat, mau dibedah, dia depresi, dia pusing, itu nggak ditakut-takutin. Usia ibu besok lagi mati, tapi langsung tenang Bu, ini semuanya adalah ajal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pesan buat kita semuanya. Kalau kita ingin mengetahui betapa dahsyatnya, betapa hebatnya nikmat yang Allah berikan berupa sehat walafiat, sekali-kali kita datang ke rumah sakit, kita berasa alhamdulillah saya sehat. Tetangga kita ada yang dioperasi jantung, naudzubillah. Kalau kita ingin mengetahui betapa dahsyatnya Allah memberikan otak kita sehat, sekali-sekali Pak, Bu, udah pernah datang ke rumah sakit gila, dia pada gembira waktu. Jadi nggak ada yang ngasih ketawa, dia ketawa. Orang gila. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak ingin sholat, nggak mau sholat jamaah, nggak mau qiyamul lail, nggak mau baca Quran, gampang resepnya gila aja gila. Karena dalam Al-Quran dinyatakan, termasuk dalam berbagai hadis nyatakan gila itu terbebas. Jadi tawa aja tawa. Akhirnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mengetahui betapa dahsyatnya kita memiliki, Allah memberikan kita rasa syukur akan makna merdeka. Pernah datang nggak ke penjara Pak? Bu, pernah datang ke penjara? Sekali-kali kita datang, ternyata kita bersyukur, ya Allah. Gitu ya Pak RW ya. Saya bisa bebas, bisa hirup. Betapa bayangkan orang kalau udah di penjara, karena ulah mereka sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kuncinya bukan untuk orang lain, tapi kita sendiri yang menanam kebaikan, kita juga yang akan menuai kebaikan. Yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi buat siapa Pak? Buat diri kita sendiri. Kalau ibu-ibu bersyukur, sering memuji suaminya, maka insya Allah akan ditambah uang belanjanya. Betul atau tidak? Bapak-bapak rajin memuji istrinya, insya Allah akan ditambah servisnya. Betul atau tidak? Kenapa bapak-bapak banyak yang poligami? Ibu-ibu mau nggak biar supaya suaminya nggak poligami Bu? Perbaiki servisnya Bu. Sekarang saya tanya, ibu rapian mana? Ke majelis, ikut maulid, ke pasar, ke mall, sama di rumah Bu? Rapian mana tuh? Jujur. Hah? Ke mall, jujur amat. Ya Allah, kalau ke mall semua merek itu ada Pak. Mirabella, Revlon, Papralon, semuanya tuh ada merek. Kira di rumah nggak kemana-mana, nggak mandi, baunya salep 88. Mana tuh dia yang tawanya kenceng biasanya tuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita ingin disayang oleh suami, kita dulu yang sayang pada suami. Kalau suami ingin disayang oleh istri, istrinya dulu yang sayang terhadap suami. Anak ingin disayang oleh orang tuanya, anak dulu yang sayang terhadap orang tuanya, maka orang tuanya akan sayang terhadap anaknya. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sekali lagi kita baca. Ingin masuk surga ya Bu? Bu? Pak, ingin masuk surga?
Ciri-ciri orang yang masuk surga itu insya Allah, ini saya lihat semuanya orangnya bercahaya semuanya, wajah-wajahnya. Insya Allah semua kita masuk surga, amin. Kenapa? Bapak ibu mukanya bercahaya, bukan karena masuk surga, karena ada lampu. Udah seneng aja dibanting. Ya Allah. Makanya ada syair yang tentang siapa ingin ke surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki. Hanya untuk orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Kata kuncinya kita sendiri. Kalau kita ingin anak kita pintar, berakhlak karimah, kita dulu mulai. Kalau tipe kita tipe SMS, orang tuanya tipe SMS, tahu Pak SMS? Bukan kuri-kuri nyoy. Itu mah Munaro. Ocit, Bang Ocit datang. SMS bukan short message, pesan singkat. Tipe orang tua yang SMS itu suka marah-marah saja. Kira-kira anaknya suka marah-marah nggak? Kalau bapaknya tipenya HP, hanya perintah saja, anaknya rupanya tipe perintah, tunjuk. Jadi kalau yang nunjuk biasanya kan polisi Pak ya. Jadi polisi itu khasiat Pak itu. Itu mujarab. Buktinya apa? Kalau ada yang lewat motor atau prit 5 rem. Betul tidak? Tapi ada lagi yang paling dahsyat ini, bukan polisi, ustadz, kiai yang kondang. Kalau datang udah marah-marahin, nunjuk-nunjuk, pulangnya gede. Makanya coba kita lihat imam-imam juga di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Syekh Surem, Syekh Sudes itu gajinya luar biasa, hadirin hadirat. Sebulan gajinya 150 juta. Dek, berapa gajinya tadi? 100? Siapa tuh namanya? Syekh Suraim, Syekh Sudes itu gajinya 150 juta. Itu di website dijelaskan, bahkan dinyatakan 250 juta sebulan. Kira-kira di Kota Baru masjid ada nggak imam yang gajinya seperti itu? Mana dia orangnya? Ya Allah, kata ketua DKM-nya boro-boro. Ya Allah, kadang-kadang nih jamaah udah ngeluarin uang 10.000 dibalikin lagi, diambil lagi. Katanya, maaf ketua DKM, saya salah naruh seperti 1.000, 10.000 keluar. Kembaliannya sini. Ya Allah, pelitnya, bahilnya, naudzubillah. Makanya coba hadirin hadirat, kalau di luar negeri orang digaji karena dia memiliki ilmu agama itu dihargai yang luar biasa. Maka wajar digaji besar, panjang-panjang dia ketika imam saat sholat. Setelah Al-Fatihah bacanya Al-Baqarah, bacanya Al-Waqiah, betul atau tidak? Di Kota Baru karena nggak digaji bacanya ikhlas saja. Ikhlas lagi. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Kata malaikat, ini Pak Yus pasti ikhlas lagi. Iya lah, habis sudah hafal gitu ya.
Coba sekali-sekali hadirin hadirat yang dimuliakan, tadi ketua masjid bilang banyak yang perlu dibaikin. Kita bersedekah. Rasulullah luar biasa berbeda dengan kita. Rasulullah dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekah. Rasulullah dikit-dikit jujur, kita dikit jujur. Rasulullah dikit-dikit baca Quran, kita dikit baca Quran. Betul tidak? Ya Allah. Maka ketika memperingati Maulid ini, marilah bersama-sama kita kembali mengkaji, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak membaca sholawat, dengan memperhatikan anak kita. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh yang enak sekali. Kata orang Jakarta, banyak anak banyak rezeki. Itu terbukti. Di sini ada nggak orang yang anaknya 12? Mana dia? Bu, ada nggak yang anaknya 12? Mana dia? Unjuk mana dia? 12. Alhamdulillah. Allah, anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleh luar biasa. Hadirin hadirat. Pas lebaran datang, Assalamualaikum, karena nggak kedengeran, akhirnya dia pantun. Bubur sumsum pada gini, Assalamualaikum semuanya. Di dalam kedengeran, ada salam di atas gidir. Waalaikumsalam. Apa kabar yang hadir? Nah, suruh masuk silakan. Serampang serimping nasi uduk. Siapa yang di samping silakan duduk. Akhirnya mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa lebaran ini. Saya cuma ngasih uang 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ibu kira-kira anaknya ngasih duit lebaran 5 juta rupiah. Seneng nggak, Bu? Bisa keluar air mata itu. Selama ini ngasih nggak? Boro-boro ya. 5 juta datang anak pertama, yang kedua ngasih 5 juta. 3 5 juta, 4 5 juta. Sampai ke 12 dihitung jadi berapa, Pak, Bu? Berarti 5 dikali 12 berarti 60 juta. Alhamdulillah. Tapi namanya ibu-ibu tetap aja kurang, ibu-ibu. Nangis aja terseduh-seduh. Ditanya sama ayahnya, sama suaminya, "Mah, kenapa sih masih nangis aja? Anak kita udah pulang semuanya, 12-12-nya. Saya nyesel, Bang. Punya anak 12, coba kalau 30. Berapa jadinya? 150 juta. Kalau kita didik anak kita, insya Allah kalau udah besar dia menjadi anak yang soleh saat kita meninggal dunia, ya kita akan mendapatkan kiriman Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, kan yang ditanya bukan pakai bahasa Inggris, Pak. Anak kita tidak mentang-mentang dia jago bahasa Inggris. Kalau di dalam kuburan nggak ditanya kan, what's your name, where do you live, oh are you, how do you do? Ditanya begitu nggak? Nggak ditanya. Yang ditanya tentang keimanan, akidah, marrobuka, waman, nabiyuka. Kalau dia amal solehnya baik, insya Allah bisa jawab. Kuburan, lagu kuburan ditanya, marrobuka, masih ingat lagu kuburan? Lupa. Waman nabiyuka, lupa. Akhirnya dikebuk sama malaikat, dipukul, jatuh. Bangun lagi, jatuh lagi. Jadi akhirnya nyanyiannya jatuh bangun. Ketika dipukul lagi, ngegigit, jawab, sungguh teganya, dahsyatnya. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan usia panjang, daya ini udah banyak nih ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, agar saat kita memperingati Maulid, kata kuncinya diantaranya hikmah Maulid. Jangan lupa, sebelum kita cinta kepada Rasulullah, kita kenali dulu siapa Rasulullah. Jangan lupa kita kirim sholawat kepada Rasulullah, karena tidak ada nama di dunia ini, termasuk kita menyebutkan para nabi, tidak ada yang mendapatkan pahala kecuali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka Rasulullah menyatakan, kita akan bacakan Sallallahu Alaihi. Rasul menyatakan, barang siapa baca sholawat kepada saya 10 akan diganjarkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga rezeki kita menjadi berkah, agar semoga saat kita memperingati Maulid ini, keimanan kita semakin kokoh, agar kita semakin sabar, semakin tenang dalam menghadapi cobaan, musibah, baik dalam keluarga,
dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita tunjukkan kepada anak kita dengan teladan yang baik, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada pantun dulu, kalau ada sumur di ladang gimana Bu? Boleh kita menumpang mandi. Kalau memang umur kita panjang kita bersambung kembali. Itu udah kuno Bu. Kalau sekarang kalau ada sumur di ladang, sekarang udah nggak ada, adanya ledeng Bu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.